Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Firmansyah. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, pada video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapkan pendidikan profesi guru dalam jabatan yang dilaksanakan secara daring atau online. Ya, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023 kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya, di sini saya mengambil salah satu kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru, ya, yang para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, semoga kita semua Bapak Ibu guru terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, langsung saja Bapak Ibu, saya akan menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan dalam persiapan pendidikan profesi guru dalam jabatan yang dilaksanakan secara daring atau online ini. Ya, pertama yang harus kita siapkan yaitu peralatan. Ya, peralatan yang harus kita siapkan yang pertama laptop atau komputer PC Bapak Ibu. Ya, komputer PC ini kita gunakan jelas untuk mengerjakan tugas sehari-hari atau melaksanakan pembelajaran secara online, yaitu melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Ya, jadi kita setiap harinya akan berhadapan dengan laptop atau komputer. Ya, jadi karena kita online Bapak Ibu, ya mau tidak mau laptop atau komputer kita harus kita siapkan yang mempunyai spesifikasi yang terbaru lah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, smartphone. Nah, smartphone ini juga kita gunakan untuk keperluan belajar dan mengajar. Ya, jadi seperti biasa smartphone ini aplikasi yang kita gunakan sama, yaitu aplikasi Zoom dan Google Meet. Nah, nanti pada pelaksanaan ujian smartphone ini akan dijadikan sebagai pengawas Bapak Ibu, ya. Yang ketiga yaitu WiFi atau kuota internet. Ini penting karena sudah jelas pelaksanaannya secara online, mau tidak mau kita harus terhubung atau terkoneksi dengan internet. Yang keempat yaitu tripod. Nah, tripod ini fungsinya Bapak Ibu pada saat ujian, dimana ketika kita ujian baik itu UP, terutama UP ya, ujian kita menggunakan laptop, pengawasannya itu menggunakan smartphone yang ya seperti gambar di sini, smartphone yang didirikan dengan menggunakan tripod. Ya, jadi itu peralatan yang harus kita siapkan. Tentu saja tidak melupakan kondisi fisik kesehatan kita Bapak Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan karena itu hal yang paling penting, karena pada pelaksanaan PPG online ini paginya atau pada saat pagi kita mengajar seperti biasa. Dan sambil mengajar tersebut kita juga mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, lalu kita tatap mukanya melalui Zoom atau Google Meet itu dilaksanakan pada malam hari biasanya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dosen juga melaksanakan tugas seperti pada biasanya pada saat pagi sampai siang harinya, baru sore dan malam harinya membimbing kita dalam pelaksanaan PPG. Ya, lanjut. Nah, aplikasi yang harus ada sudah jelas Bapak Ibu. Yang pertama yaitu aplikasi Microsoft Office. Ya, di sini kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Ya, salah satu tugas yang dikerjakan yaitu membuat resume dari modul-modul yang sudah disediakan. Nah, setelah itu kita harus juga menginstal aplikasi Zoom dan Google Meet. Ya, aplikasi Zoom dan Google Meet ini untuk kita melaksanakan tatap muka ya secara daring. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi ini, dua ini, karena itu yang memang sudah lumrah kita gunakan pada kegiatan daring kita sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, nah ini jangan lupa Bapak Ibu akan tergabung ke dalam WhatsApp group. Ya, WhatsApp group ini terdiri dari, di sini saya kelompokkan menjadi 4. Ya, yang pertama WhatsApp group LPT Kata Kampus. Di sini tempat informasi pertama mengenai penempatan kampus Bapak Ibu. Di sini akan dijelaskan tentang hal-hal penting, terutama satu mengenai lapor diri, dua nanti berkaitan dengan orientasi mahasiswa PPG. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu dari sini kita akan membuat grup lagi, yaitu grup kelas, ya, di mana
kelas ini dibagi-bagi Bapak Ibu ya, sesuai dengan mata pelajarannya ya. Jadi ada grup WA kelas PAI, grup Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, Fikih, Bahasa Arab, dan guru kelas MI. Jadi untuk LPTK di Universitas Islam Negeri atau perguruan tinggi Islam terdiri dari tadi Bapak Ibu ya, PAI, Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Bahasa Arab, dan guru kelas MI. Nah, yang keempat, yang ketiga, WA grup kelas dengan dosen ya, dimana kita setiap pembelajaran modul ya, dosen akan bergabung dengan kita di grup kelas ya, dimana dosen akan memberikan tugas maupun memberikan informasi melalui WA group tersebut. Dan yang keempat, WA group kelompok presentasi atau tugas. Jadi selain dengan dosen dan dengan teman-teman sekelas, kita juga bergabung dengan yang lebih kecil lagi, yaitu ketika membentuk kelompok presentasi atau kelompok tugas. Jadi kita diberi tugas berkelompok Bapak Ibu, di mana kita harus mengerjakan bersama-sama, maka memerlukan koordinasi di grup WA tugas. Nah, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jadi pelaksanaan PPG ini terdiri dari, saya rangkum menjadi 7 kegiatan ya, 7 kegiatan. Dimana yang pertama yaitu unggah dokumen rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Ya, jadi RPL ini merupakan saya bilang tugas kita yang sudah kita laksanakan. Ya, di sini kita mengupload SK perangkat pembelajaran, terus kegiatan pengembangan diri. Di situ kita upload Bapak Ibu. Ya, karena ini sudah terlaksana, maka kita hanya tinggal mengumpulkan dokumen, ya, merapikannya. Nah, untuk apa saja dokumen RPL akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Dan yang kedua, pengayaan atau pendalaman materi. Nah, di sini di pendalaman materi kurang lebih akan makan waktu selama hampir 1 bulan, di mana kita akan mempelajari modul-modul Bapak Ibu. Ya, modul-modul ya, di mana ada 4 modul pedagogik dan kurang lebih ada 6 modul profesional ya. Jadi selama pendalaman materi ini kita akan mengerjakan tugas dan melaksanakan tatap muka melalui daring bersama dosen ya. Yang ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran dan penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi setelah kita melakukan pendalaman materi, kita akan mengembangkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari bermacam-macam, mulai dari Prota, Prosen, RTP, kalau sekarang disebut dengan modul ajar ya, dan perangkat pembelajaran ya, terus ada video pembelajaran gitu ya. Jadi kita kembangkan di poin nomor 3 ini ya, tentu dengan bimbingan dosen dan guru pamong ya. Yang keempat, peer teaching ya, dimana kita akan simulasi mengajar. Nah, simulasi mengajar ini dilaksanakan juga secara daring Bapak Ibu ya, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Yang kelima, ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ini kita akan melaksanakan ujian mengenai materi yang sudah kita pelajari selama PPG Bapak Ibu. Ujian komprehensif ini dilaksanakan selama 2 hari oleh 2 orang dosen. Yang keenam, praktek pengalaman lapangan atau PPL ya. PPL ini kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, madrasah kita masing-masing, dan kita dokumentasikan berupa video ya, video pelaksanaan PPL. Nah, untuk contoh videonya sudah saya upload ya di channel YouTube saya ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat contoh PPL pada saat pelaksanaan PPG. Nah, yang ketujuh ini hal yang paling penting Bapak Ibu, yaitu ujian kompetensi mahasiswa PPG UKM PPG. Ya, terdiri dari 2, UKIN, ujian kinerja atau uji kinerja, dan UP, ujian pengetahuan. Ya, dimana UKIN ini kita akan mengupload berkas-berkas hampir sama seperti RPL, namun ini lebih detail lagi Bapak Ibu, karena kita akan memasukkan penjelasannya. Dan UP, ujian pengetahuan, merupakan hak terakhir ya, maksudnya ujian kelulusan, kurang lebih seperti itulah dari mahasiswa PPG ya. Di sini kita harus belajar mengenai materi yang sudah diajarkan selama pendalaman materi yang
sudah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, jadi 7 hal ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari atau kita laksanakan selama pelaksanaan PPG, ya kurang lebih hampir 3-4 bulan lah, panjang waktunya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini, pelaksanaan PPG daring ini kita menggunakan LMS, SPACE namanya, SPACE, ya, sistem pembelajaran agama cara elektronik. Apa itu LMS atau Learning Management System? Sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran secara online. LMS adalah sebuah sistem yang membantu para guru atau dosen merencanakan, membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para mahasiswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi mahasiswa, hingga menampilkan transkrip ulang. Jadi di LMS ini tempat kita belajar Bapak Ibu, ya, dimana kita di situ akan terdapat kontrak belajar, tugas-tugas, modul, bahkan nilai kita akan tercantum di LMS tersebut Bapak Ibu. Ya, jadi LMS SPACE ini yang tempat kita merupakan kelas kita lah kurang lebih gitu. Kelas kita dalam melaksanakan PPG secara daring. Nah, ini Bapak Ibu ya situs webnya yaitu ppg.siagapendis.com, ya, dimana kita akan belajar di SPACE ini, SPACE ya, LMS SPACE. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai LMS SPACE, saya akan menjelaskan di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan like, dan kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu bertanya di kolom komentar, yang sekiranya bisa saya jawab akan saya jawab ya. Demikian Bapak Ibu penjelasan mengenai apa saja yang harus kita siapkan, terutama peralatan tadi ya di awal, dan kesehatan yang perlu kita jaga, karena PPG daring ini saya bilang enak tidak enak. Enaknya kita tidak perlu jauh-jauh ke kampus gitu ya. Kita hanya bisa melaksanakan di sekolah atau di rumah, di madrasah atau di rumah. Tidak enaknya ya namanya belajar tentu tidak enak, karena pasti akan ada banyak tugas. Tapi tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa menjalaninya dan hingga lulus pelaksanaan PPG. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.